Shalom keluarga damai yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Rabu 28 September 2022. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami memohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dalam firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Orang kaya dalam bacaan kita hari ini memiliki standar kehidupan rohani yang sangat baik. Selain dihormati, dia memiliki kedudukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang kaya dalam bacaan kita hari ini memiliki standar kehidupan rohani yang sangat baik. Selain dihormati dan memiliki kedudukan, dia juga dibesarkan dalam lingkungan yang baik. Namun ada satu kegelisahan yang mengganggu dalam hatinya, yaitu apakah dia bisa memperoleh hidup kekal. Tidak seperti para ahli Taurat dan kaum Farisi yang sombong, dia datang kepada Yesus dengan rendah hati untuk bertanya. Bahkan dalam Injil Markus disebutkan dia bertelut di depan Yesus. Kalau biasanya orang bertanya bagaimana melancarkan usaha, bagaimana melancarkan bisnis, bagaimana doa-doanya dijawab, atau selalu datang untuk memohon berkat-berkat Tuhan, orang muda ini sudah naik level. Dia bertanya tentang kehidupan kekal. Tetapi sayangnya orang muda ini hatinya udah terlanjur melekat pada hartanya. Seorang penafsir membandingkan kehidupan orang miskin dan orang kaya demikian. Kalau orang miskin menderita, itu sudah hal yang wajar dan biasa saja buat dia. Tetapi kalau orang kaya kemudian menjadi miskin, itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk dijalani, sangat sengsara. Itulah sebabnya dia menjadi sedih ketika ia diminta untuk melepaskan ketergantungannya pada hartanya. Salah satu keuntungan orang kaya adalah kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalankan hukum Taurat. Dia dengan mudah bisa menjadi orang yang sopan, hormat pada orang tua, tidak mencuri. Karena apa yang dicuri? Karena dia sudah punya. Tidak menginginkan milik orang lain. Kemudian lingkungannya juga menghormati dan menghargai, serta setidaknya dia bisa bersedekah, dipandang mulia, dan apapun pendapatnya juga didengar. Sebaliknya, seorang yang miskin mengalami banyak kesukaran dalam hidupnya, banyak beban, mencari nafkah saja susah, bahkan untuk dipercaya saja susah, sulit sekali. Orang muda yang kaya tadi merasakan manfaat kekayaannya untuk mematuhi hukum Taurat, tetapi dia terlalu melekat dan confident pada hartanya, sehingga dia beranggapan bahwa untuk memperoleh hidup kekal pun dia bisa mengusahakannya sendiri dengan perbuatan baik.
Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa kekayaannya itu menghalangi dia untuk berserah dan bergantung kepada kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, betapa berbahayanya self-righteousness ini. Jikalau seseorang sudah hidup dengan baik, tidak punya kecenderungan yang buruk, hidup lurus dan lancar, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya berdosa dan membutuhkan belas kasihan serta pengampunan dari Allah. Orang-orang seperti ini memiliki kekudusan semu, memandang dirinya sudah memenuhi standar hidup yang baik, tidak merugikan siapapun, giat dan taat pada hukum-hukum yang berlaku, dan merasa layak mendapat pahala. Para murid Yesus pun memandang demikian juga, sehingga mereka heran ketika Yesus menyatakan bahwa orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Mereka melihat orang kaya ini baik dan sudah memiliki kriteria layak untuk masuk kerajaan Allah. Calvin menulis dengan jeli bahwa orang kaya ini tidak bertanya bagaimana masuk kerajaan Allah, tetapi bertanya apa yang harus dilakukan supaya masuk kerajaan Allah. Bedanya, pertanyaan ini mengandung makna bahwa untuk masuk kerajaan Allah, dia harus mengandalkan upaya-upayanya sendiri. Sesuai dengan pertanyaannya, mula-mula Yesus menjawab berdasarkan apa yang diketahui orang itu di dalam hukum Taurat, mematuhi hukum Musa, dan lain-lain. Tetapi kemudian dia bertanya lagi. Dia menganggap sudah melakukan semua. Kali ini Yesus menjawab dengan terus terang bahwa Tuhan tidak membutuhkan upaya apapun darinya. Hanya perlu dia berserah dan menerima anugerah Tuhan saja. Itulah sebabnya dia menyuruh orang kaya itu menjual segala harta miliknya. Karena kalau prioritas orang kaya itu adalah masuk kerajaan surga, dia tidak membutuhkan apa-apa lagi termasuk kekayaannya. Dia hanya perlu mengikut Yesus. Tetapi hartanya yang banyak itu sudah mengikat dia sedemikian rupa, menipunya dengan kekudusan yang palsu. Sangat sulit bagi orang yang sudah menganggap dirinya layak masuk kerajaan surga untuk menyadari keberdosaannya. Hanya oleh anugerah dan pertolongan Roh Kudus orang dapat disadarkan bahwa dia berdosa dan membutuhkan pertolongan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau ada orang yang menafsirkan di ayat-ayat berikutnya bahwa unta masuk lubang jarum sebagai sebuah nama pintu yang sangat kecil, saya cenderung sepaham dengan tafsiran lubang jarum yang sebenarnya. Karena itu menunjukkan kemustahilan onta masuk dalam lubang jarum. Tetapi setelah itu pada kalimat Tuhan Yesus berikutnya, Tuhan menegaskan bagi Allah segala sesuatu mungkin, tidak ada yang mustahil. Orang kaya sekalipun yang mau berserah kepada Kristus dapat memperoleh kasih karunia anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa kami sering menjumpai dalam banyak hal kami menganggap kami bisa mengandalkan perbuatan-perbuatan untuk membenarkan diri. Ajar kami senantiasa menyadari keberdosaan kami dan ketidaklayakan kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan meluap dari ungkapan syukur kami karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.